Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kontennya tentang tutorial ya. Jadi saya mau coba kasih tutorial sedikit lah apa yang saya tahu tentang Grads, di mana ini nanti akan sangat berguna untuk apa teman-teman yang penasaran bagaimana cara display ataupun menampilkan atau plotting data-data kebumian, baik itu terkait dengan atmosfer ataupun mungkin tentang data-data di kerak bumi ataupun di apa geofisika ya. Nah, ini nanti tutorialnya akan cenderung ke basic seperti itu. Jadi untuk pemula, ingat untuk pemula. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mungkin masih ada belum sama sekali mengenal tentang programming, belum sama sekali mengenal tentang apa itu coding. Ini tenang saja, kita akan coba bahas pelan-pelan di sini di tutorial Grads. Jadi nanti ada serinya seperti itu. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan masih akan pengenalan apa itu Grads. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan mulai praktek seperti itu. Untuk GRAD sendiri ini adalah singkatan dari The Grid Analysis and Display System. Ini adalah aplikasi sederhana dan sangat ringan digunakan di komputer ataupun mungkin teman-teman yang mungkin memiliki laptop yang spesifikasinya tidak terlalu tinggi. Ini sangat cocok aplikasi ini digunakan untuk PC ataupun device teman-teman sekalian untuk pengolahan dan visualisasi data sains kebumian. Ini saya sendiri mengalami dan membandingkan bagaimana menggunakan GRADS ini dibandingkan dengan program-program plotting lainnya seperti Python, MATLAB, dan lain-lain. Dan GRADS ini sudah saya bisa katakan mengklaim GRADS ini sangat ringan digunakan untuk device-device PC, laptop yang spesifikasinya rendah. Karena laptop saya sendiri pun juga laptop yang spesifikasinya rendah, sehingga saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan GRADS ini untuk proses plotting dan manipulasi data sederhana seperti itu. Kemudian secara umum GRADS ini memiliki dua model data untuk menangani data grid yang basisnya grid kotak-kotak seperti itu, yang spasial, kemudian juga data stasiun. Nah, yang data stasiun ini memang cukup jarang digunakan, tapi ada sebetulnya untuk data stasiun ini. Jadi bentuknya umumnya berupa titik-titik dan yang paling umum digunakan di apa pengolahan-pengolahan, baik itu di riset-riset itu adalah data yang bentuknya grid seperti itu. GRADS bisa mengolah berbagai macam format data seperti GRIB, baik itu GRIB 1 atau GRIB 2, kemudian NetCDF yang biasanya ekstensinya itu .nc, kemudian juga HDF, baik itu HDF4 ataupun HDF5, ataupun juga, nah ini data buffer, yang ini umumnya adalah data stasiun tadi, biasanya titik-titik itu, koordinat longitude, latitude, ataupun bujur dan lintang seperti itu. Kemudian GRADS ini menggunakan 5 dimensi, ini bisa digunakan untuk mengolah maksimal 5 dimensi dalam pengolahan data yang terdiri dari 4 dimensi konvensional yang ini sangat umum digunakan. Data yang isinya adalah bujur, lintang, kemudian lapisan vertikal. Kalau mungkin teman-teman yang masih belum tahu, data-data atmosfer itu biasanya bentuknya dia kan spasial ya, ada lintangnya, ada bujurnya gitu, kemudian ada perlapisan atmosfer tuh begitu. Jadi misalkan lapisan atmosfer pertama di lintang dan bujur tertentu, kemudian di waktu sekarang, kemudian prediksi untuk besok, prediksi untuk lusa itu bisa diolah di GRADS ini. Kemudian juga GRADS ini juga bisa mengolah, ditambahkan satu dimensi lagi, yaitu dimensi biasanya member ensemble. Jadi kalau teman-teman nanti yang belajar tentang meteorologi ataupun tentang sains atmosfer, itu biasanya akan mengenal adanya ensemble model seperti itu. Jadi karena prediksi atmosfer ini ada ketidakpastian, sehingga ensemble model ini dibutuhkan untuk mengenali semua pola-pola perubahan atmosfer ke depan, sehingga ketika ada beda-beda dikit itu akan bisa terakomodir di member ensemble ini. Untuk detailnya silahkan cari sendiri apa itu ensemble model. Saya tidak akan membahas lebih detail di sini, tapi saya hanya menyampaikan bahwa di sini di GRADS ini bisa mengolah data yang di dalamnya adalah data ensemble model seperti itu. Nah, cuman untuk yang data yang ada ensemble membernya ini, dia harus menggunakan deskriptor data, biasanya CTL formatnya atau control file, sehingga GRADS nanti bisa mengenali data tersebut dan bisa dibaca untuk diolah di dalam GRADS seperti itu. Data dari set data yang berbeda dapat di-overlay, ini yang menarik, dalam satu grafis atau satu frame yang sama. Jadi GRADS ini bisa menampilkan lebih dari satu parameter di satu frame yang sama. Misalkan
teman-teman ingin plotting data angin kemudian ditumpuk atau di overlay dengan data hujan sehingga bisa ketahuan, oh di plotting data secara spasial angin di wilayah Indonesia kemudian data hujan di wilayah Indonesia untuk esok hari, misalnya untuk prediksi esok hari. Nah ini bisa terlihat anginnya mengarah kemana, hujannya di lokasi mana, sehingga nanti potensi pertumbuhan awan berikutnya ataupun potensi persebaran hujannya ke arah mana bisa dilihat di situ, ditampilkan seperti itu. Ini menariknya di GRADS. Kemudian GRADS menyediakan berbagai fungsi bawaan, baik itu fungsi trigonometri, bahkan fungsi finite difference, seperti mungkin teman-teman yang sudah belajar tentang meteorologi ada menghitung divergensi, konvergensi, kemudian vortisitas, ini bisa dilakukan di GRADS, dan ini adalah fungsi bawaan. Kemudian juga teman-teman bisa menambahkan fungsi sendiri. Jadi misalkan teman-teman ada fungsi khusus yang tidak tercover atau tidak tersedia di default fungsi di GRADS sendiri, di list fungsi di GRADS ini tidak tersedia, teman-teman punya fungsi sendiri dan itu bisa teman-teman tulis di sebuah script. Nanti scriptnya dipanggil untuk menjalankan fungsi atau persamaan yang teman-teman punya. Ini bisa dilakukan seperti itu. Ini menariknya di GRADS. Jadi ketika ada fungsi-fungsi ataupun persamaan yang rumit, itu teman-teman bisa tulis sendiri, ketik sendiri di sebuah script GRADS, biasanya ekstensinya .js, kemudian nanti script tersebut bisa dipanggil sebagai sebuah fungsi atau sebuah persamaan seperti itu. Kemudian data dapat ditampilkan menggunakan berbagai teknik grafis. Jadi tampilannya itu bisa berupa grafik garis, kemudian grafik batang, scatter plot, kemudian kontur yang halus seperti itu, kemudian ini maksudnya kontur garis ya, kemudian shaded kontur, kemudian juga streamline juga bisa di GRADS ini, kemudian wind vector, grid boxes, kemudian shaded grid boxes, ini juga memungkinkan, atau mungkin kalau ini bayangannya plot yang kotak-kotak kasar seperti itu bisa dilakukan, kemudian plot yang halus juga bisa dilakukan di GRADS, kemudian juga station model plot ini cukup jarang dilakukan, tapi ini juga bisa dilakukan di GRADS seperti itu dengan data stasiun. Kemudian grafik dapat diekspor dalam format PostScript atau gambar. PostScript ini maksudnya data-data yang bisa diolah lagi berikutnya ya. Kalau gambar kan biasanya formatnya PNG seperti itu dan itu tidak bisa diolah lagi. Tapi kalau PostScript ini data-data yang file-file yang bisa diolah lagi untuk dijadikan data input untuk proses berikutnya seperti itu. Kemudian ini beberapa contoh yang produk yang diproduksi atau dibuat dengan menggunakan GRADS. Ada berbagai contoh. Ini yang paling kiri ini adalah temperature humidity index. Ini indeks suhu berdasarkan temperatur yang terukur di atmosfer atau di termometer dikombinasikan dengan kelembapan di atmosfer, sehingga yang kalau mungkin teman-teman pernah lihat prediksi cuaca di handphonenya masing-masing itu adalah real feel, itu bisa dilakukan perhitungannya di GRADS. Kemudian juga di sebelahnya itu adalah koreksi presipitasi seperti itu. Jadi presipitasi ini kalau mungkin teman-teman yang masih belum familiar, ini adalah curah hujan yang dari model kemudian dikoreksi dengan data pengamatan, dalam hal ini dengan menggunakan data satelit. Nah, proses koreksinya ini bisa dilakukan di GRADS dengan persamaan-persamaan yang teman-teman bisa buat sendiri seperti itu. Kemudian juga data trayektori asap ini juga bisa dilakukan. Jadi ketika teman-teman punya data angin seperti itu, kemudian ada koordinat titik hotspotnya di mana, itu bisa dibuat prediksi sebaran asapnya ke arah mana seperti itu. Kemudian ini ada beberapa produk lainnya seperti juga IBF, jadi impact based forecast. Misalkan teman-teman ada data prediksi curah hujan secara spasial, kemudian ada data indeks kebencanaan, baik itu indeks risiko, indeks bahaya, indeks kerawanan atau kerentanan, atau mungkin indeks juga demografi atau yang lainnya, kemudian dikombinasikan jadi satu dengan persamaan-persamaan tertentu. Ini bisa dilakukan di GRADS untuk membuat prediksi perakiraan cuaca berbasis dampak seperti itu. Kemudian juga prediksi presipitasi. Nah, ini salah satu contoh plot untuk ensemble model. Jadi ini ada 6 ensemble member yang diplot di baris kedua dan baris kedua dan ketiga atau baris tengah dan bawah. Di plot yang baris bawah ini, yang tengah ini, yang baris kedua dan baris bawah ini adalah modelnya dari member pertama hingga member ke-6. Kemudian yang plot paling atas itu adalah jumlah curah hujan observasinya. Nah, ini kita bisa plot dalam satu frame yang sama sehingga kita bisa bandingkan setiap ensemble modelnya itu seperti apa polanya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh apa yang bisa kita buat di GRADS, dan kita insya Allah akan coba pelajari bagaimana cara plotting di GRADS itu sendiri dari mulai yang paling dasar. Untuk video kali ini cukup sekian saja. Nanti di video berikutnya akan kita mulai download aplikasi GRADS-nya sendiri, kemudian cara menggunakan GRADS-nya dari awal sekali, dari
proses yang sangat-sangat basic, kita akan mulai dari situ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.